tentunya pengalaman seperti ini adalah pengalaman yang berharga bagi saya dan keluarga ya, secara pribadi. Apakah ini kemudian bermanfaat dan berguna bagi teman-teman ya, santri-santri dan generasi selanjutnya, itu tergantung tentunya, tergantung kepada teman-teman semua tentang pemahaman bagaimana menjadi kader. Tapi harapan kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pengasuh gitu kan, semangat orang-orang tua, semangat para senior itu seharusnya tidak hilang. Bahkan harus semakin besar dimiliki oleh generasi muda. Yang mungkin sekarang kita namakan dengan Gen Z ya. Mereka memiliki satu kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan para pemula gitu kan, para senior. Maka apa yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman, anak-anakku semuanya itu kan, pesan intinya adalah pertama, nikmati proses berhidayatullah. Satu. Ya. Karena proses berhidayatullah sepanjang masa itu memiliki benang merah yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten. Awalnya dinaikin. Iya belum, masih latihan. Oh gitu. Saya Endang Abdurrahman. Saat ini saya berada atau tugas di Hidayatullah Kabupaten Bandung sebagai pembina Yayasan Hayatun Thayyibah Pesantren Hidayatullah Bandung. Nama saya Endang Abdurrahman. Asli kelahiran Kota Tasikmalaya. Lahir tanggal 13 Agustus tahun 1996. Tuh kan 1969, terbalik. 1969. Lahir di kota kecil itu Tasikmalaya. Tepatnya di Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Singaparna. Sejak kecil saya senang sekali untuk belajar. Nggak apa-apa. SD selama 6 tahun di SD Gunung Pereng, malah 3 kali perpindahan. Pertama di SD Gunung Galunggung 2, Kota Tasikmalaya. Seiring dengan berjalannya waktu, orang tua pindah rumah ke daerah terpencil di Kota Tasikmalaya, yaitu tepatnya di Kampung Petir, Kecamatan Singaparna, Cintaraja, Singaparna. Selama 3 tahun saya di sana. Kemudian orang tua pindah kembali ke kota dan saya melanjutkan ke SD Gunung Pereng. Total 6 tahun itu 3 sekolah dasar. SMP saya diterima di SMP Negeri 2 Tasikmalaya hingga selesai tahun 1986 saya masuk ke Gontor. Ada cerita menarik di Gontor untuk masuk ke dalam Gontor itu, yaitu ketika orang tua bertanya tentang mau kemana SMA-nya. Dengan mantap saya mengatakan SMA Negeri 2. Karena itu adalah SMA favorit. Tapi ternyata qadarullah saat merayakan kelulusan SMP, teman yang membonceng saya itu kecelakaan. Sehingga saya berpikir kalau saya melanjutkan ke SMA, apakah juga saya akan terlibat dalam pergaulan dengan teman-teman yang memang hobi ya komunitas motor. Akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke Gontor karena ada seorang teman juga yang udah masuk Gontor, sehingga akhirnya saya meminta ke orang tua untuk melanjutkan di Gontor. Nah, orang tua saat itu kenapa harus jauh-jauh? Tanya sama saya. Tasik ini banyak sekali, gitu ya.
pesantren yang cukup bagus-bagus juga. Kenapa harus jauh-jauh ke Gontor? Pokoknya saya pengen jauh dari Tasik. Nah, alhamdulillah akhirnya saya diterima di Gontor tahun 1986 dan itu saya berakhir setelah 10 tahun menimba ilmu di Tasikmalaya, dan itu pun saya sampai S1. Iya, ada sebenarnya cerita yang menarik sejak awal ya saya masuk menginjakan kaki di Ponorogo sebenarnya. Terus terang, saya nggak tahu di mana Ponorogo itu. Ya, bahkan saya bertanya di jalan itu, saya ingin ke Ponorogo. Orang menunjukkannya saya ke Solo malahan. Ya, ke Semarang, ke Solo, Jawa Tengah. Tapi ternyata ada seorang kernet ya, ke Gontor katanya. Oh, itu di Ponorogo itu Jawa Timur. Ya kamu sudah sampai Solo saja dulu, nanti setelah Solo nanti ambil yang ke Madiun katanya. Sampailah saya di Madiun dan setelah itu saya diarahkan ke pondok sampai kemudian di pesantren itu dengan keadaan kondisi yang sudah babak belur lah istilahnya ya. Jadi pakaian dan seterusnya, wah sudah gak karu-karuan karena memang perjalanan cukup jauh. Sementara saya ini karena lulusan anak SMP, berdua dengan teman. Pakai celana pendek, pakai sandal jepit gitu ya. Bawa tas gede gitu kan. Sampai di sana saya dipanggil sama seseorang, terus kemudian dikasih tahu, mau kemana ini? Kok pakai celana pendek? Saya bilang saya mau mondok. Ganti dulu celana panjang. Alhamdulillah saya bawa celana panjang, kemudian saya pakai celana panjang. Dalam benak saya celana panjang itu untuk jalan gitu kan, untuk jalan, untuk acara-acara resmi, bukan untuk sekolah. Tapi ternyata di Gontor itu sejak awal sudah pakai celana panjang. Disitulah saya mulai menggunakan celana panjang sepanjang hari itu ya, dengan keadaan yang memang tidak tahu apa-apa tentang pesantren. Itu cerita menarik di awal gitu kan. Nah, cerita menarik yang lainnya ketika saya di Gontor itu adalah ketika diuji ya, karena ada tesnya ini. Setelah dibimbing sekian lama ya, saya dites gitu kan, tes untuk masuknya. Ada satu pertanyaan yang memang jawabannya pun saya nggak tahu. Ya, saya harus jawab apa? Tapi tentang jawaban itu ya terserah saya. Kenapa kamu pengen ke Gontor katanya? Tanyanya begitu. Saya jawab, pokoknya pengen saya. Pengen belajar bahasa. Jadi saya pengen jadi guide. Saya bilang. Gitu kan? Siapa yang menyuruh kamu ke Gontor? Nggak ada, saya bilang, saya nggak ada yang nyuruh. Ya saya sendiri yang mau, gitu kan. Nah ternyata gitu kan, jawaban spontanitas itu yang menyebabkan saya juga diterima. Karena memang ternyata setelah sekian tahun di sana itu, jawaban itu adalah jawaban nomor 1 gitu kan. Jangan karena orang tua, jangan karena teman, jangan karena apa-apa. Tapi harus karena kemauan sendiri. Itu jawaban tertinggi. Nah, disitulah kemudian saya merasa bahwa Masya Allah, spontanitas yang membawa berkah. Ya, itu yang menarik bagi saya selama di sana gitu kan. Ketika di awal-awal. Nah, yang menarik kemudian juga adalah bahwa kedisiplinan ternyata sejak awal kita masuk itu sudah disiplin, Pak. Ya. Jadi bukan hanya sekedar kedisiplinan waktu, kedisiplinan belajar, tapi memang membuat kita itu menjadi seseorang yang kemudian terngiang-ngiang dengan kemarahan, selalu dimarahi, ya, terlambat sedikit dimarahi, digampar, terus kemudian pakai gesper dan seterusnya, ya, dan itu adalah pemandangan yang sangat biasa, walaupun di awal-awal itu merupakan sesuatu yang membuat kita shock, ya, shock sekali. Tapi dari situ kemudian di rumah saya nggak pernah diginikan, saya bilang. Inilah kesempatan saya untuk bisa menghindari ya kedisiplinan yang membuat kita itu celaka gitu kan. Karena tidak sedikit juga teman-teman yang terluka. Ya, ada yang luka telinganya, ada yang luka kakinya. Ya, itu pada waktu zaman itu. Tentunya zaman sekarang sudah berbeda lagi di sana.
Nah, hal menarik itu kemudian membuat saya harus menjadi orang yang nanti ketika dijadikan sebagai pengurus, dijadikan sebagai kakak kelas itu kan, saya akan lebih bagus dari ini. Saya bilang, ya. Apa yang dimaksud dengan lebih bagus itu? Saya akan membuat apa yang dilakukan oleh mereka itu tidak terjadi pada anak-anak saya. Gitu ya. Jadi bukan ingin balas dendam, tapi saya ingin merubah. Kalau ditempeleng dengan tangan itu kemudian orang menjadi nurut tapi hatinya kemudian luka, saya akan membaliknya. Tanpa ditempeleng tapi dia nurut, hatinya ikhlas. Jadi terjadi, Pak. Ya, ketika jadi pengurus di kelas 5 itu berarti kan sekitar 2 SMA. Bahkan saya terpilih menjadi pengurus terbaik waktu itu. Karena prosentase anak-anak pulang, anak-anak nggak kembali ke pondok gitu kan, itu sangat minim ya dibandingkan dengan asrama yang lainnya ya. Di sana dinamakan dengan Furai'ah ya, jadi asrama. Nah, itu terbaik saya waktu itu. Alhamdulillah mendapatkan penghargaan itu. Nah, dari situlah kemudian tumbuh dalam hati itu saya dididik untuk menjadi pengasuh dan guru. Dan memang itu terpakai hingga saat ini. Jadi ilmu mengasuh pada saat itu saya terapkan baik di Gontor waktu jadi pengasuh, jadi guru. Kemudian di Hidayatullah sampai hari ini di Hidayatullah Bandung. Saya pun status tetap menjadi pengasuh santri. Tidak berubah. Sedikit kilas balik ya, bahwa ada perbedaan tentang makna kader ya, antara di Gontor dengan di Hidayatullah tentunya. Kader di Hidayatullah adalah kader yang memang mewakafkan dirinya. Dari mulai dia baiat ataupun kemudian berjanji setia ya kepada kiai dan juga dewan kiai hingga wafat, kan begitu. Sehingga betul-betul seorang kader itu dibentuk ya menjadi Ansarul Ma'had. Sementara kita di Gontor itu kan di Hidayatullah itu siapapun yang masuk ke dalam Hidayatullah adalah kader ya. Dan itu memang memiliki kriteria tersendiri dalam hal ini. Nah, saya termasuk orang yang juga ditawari untuk menjadi kader di sana. Ya, banyak yang menawari baik dari ustadz, dari keluarga di sana, kemudian dari keluarga kiai maksud saya, terus kemudian dari teman-teman juga, wah ini calon kader ini gitu ya. Saya tidak berpikir bahwa saya ingin jadi kader. Dimanapun saya berada, menurut saya adalah kader yang telah mendidik saya. Siapa yang mendidik saya, dialah guru saya sampai kapanpun, maka saya pun kadernya dia. Maka tatkala ditawari begitu, jawaban saya adalah doakan saja, saya bilang mudah-mudahan. Tapi tatkala selesai wisuda ya di ISID, saya sampai ISID, Institut Studi Islam Darussalam, Gontor itu tahun 96 waktu itu, 1996. Memang calon-calon alumni ini kita dikumpulkan sama Pak Yai. Ya, Kiai Haji Syukri Zarkasy MA waktu itu. Ditanyain satu persatu, mau kemana. Pas giliran saya ditanya mau kemana, saya ingin melanjutkan perjuangan di lembaga-lembaga Islam, saya bilang. Diam Pak Yai itu. Sementara teman-teman yang lain itu ada yang diizinkan, ada juga jangan dulu, kamu tetap masih di sini, harus melanjutkan, kamu belum pantas dan seterusnya lah. Pak Yai diam ke saya itu dan saya dilewat, gitu ya. Pas terakhir ditunjuk, jadi ini boleh pulang. Endang, nyebutnya Endang ya. Endang, kamu boleh pulang. Masya Allah. Makanya kemudian begitu selesai pulang dari Gontor waktu itu, tujuan saya yang pertama itu adalah Miftahus Surur di Tasikmalaya. Itu adalah kiai saya juga. Kemudian saya mengabdi di sana
Nah pada saat pengabdian di sana sekitar 1 tahun lah gitu kan, ada paman saya sebenarnya, almarhum Ustadz Adi Suparwan. Ya, dulu beliau di Hidayatullah Surabaya dengan Ustadz Ahmad Syaihu, Dedi Ahmad Syaihu, Ustadz Syaihu ya. Beliau datang ke Tasik nyari saya sampai kemudian ke Miftahus Surur itu. Akhirnya saya diajak gitu kan. Ayo bantu saya, kata beliau itu. Ya, bantu Mamang. Bantu apa, Mang? Mamang ini diamanahi di apa namanya ya, istilahnya itu waktu itu bukan KBIH ya, tapi beliau nyebutnya sih Intantur. Nah gitu ya, Intantur katanya. Apa namanya, haji dan umroh, itu kan haji katanya, lembaga haji. Kamu bantu Mamang lah katanya di Surabaya ya. Kapan katanya, saya bilang ya secepatnya katanya. Masya Allah. Proseslah saya izin ke Pak Yai, Yai Miftahus Surur di Tasik itu. Kemudian beliau mengizinkan karena memang itu adalah permintaan paman. Paman itu kata beliau adalah pengganti bapak gitu kan. Ketika bapak tidak ada maka pamanlah yang kemudian bertanggung jawab. Akhirnya saya pergi ya tahun 96 akhir. Ya, akhir 97 awal gitu kan, 97 awal. Pergilah ke sana gitu kan. Sampai di sana di Surabaya itu memang paman saya langsung istilahnya itu menitipkan saya di guest house. Nah, di guest house ya. Karena memang belum ada asrama untuk guru gitu ya. Yang penting 3 hari kamu di sini dulu katanya. Yang mudah-mudahan nanti sudah ada asrama katanya ya. Nanti karena memang Intantur ini nggak di dalam pondok katanya, tapi di luar. Ya, di luar agak jauh dari sini katanya. Ya, sudah, akhirnya saya nginep di situlah, ya nginep 3 hari, gitu kan. Sampai akhirnya saya dibawa gitu kan ke Intantur, Masya Allah. Jauh sekali memang dari pesantren. Di sana, ya jadi niat awal itu memang untuk membantu paman di travel ya. Kalau sekarang ini namanya travel ya, travel haji dan umroh gitu kan. Tapi begitu di sana ternyata sepi-sepi saja kantor itu. Sepi, Masya Allah ya sepi. Ya, konon ceritanya memang awal 97 itu apa ya istilahnya, proses pemulihan ya, bukan proses pemulihan tapi proses inflasi gitu kan di Indonesia gitu kan. Jadi proses menuju ke inflasi tahun 98 gitu kan. Nah, maka kemudian karena memang tidak ada siapa-siapa di travel itu, akhirnya saya dititipkan memang akhirnya. Ditambah harinya, ya ditambah harinya sampai 10 hari di guest house. Ketika setelah selesai sholat itu saya dipanggil untuk bersama-sama memikirkan pendidikan. Gitu kan, memikirkan pendidikan. Sama Ustaz Abdurrahman waktu itu. Antum sudah 10 hari di sini Pak Endang. Gimana perasaannya? Ya saya belum punya tugas apa-apa Ustaz, saya bilang. Belum punya tugas apa-apa Pak Ustaz, saya bilang. Yang ada di sini saya hanya menunggu, ya, menunggu apa yang akan saya lakukan di sini. Terus gimana melihat pondok di sini? Ya bagi saya aneh Ustaz, saya bilang. Saya tidak pernah merasakan ketatnya waktu sholat selain di sini, saya bilang. Di Gontor memang ketat ketika jadi santri, Ustaz. Tapi ketika saya jadi ustadz, jadi pengasuh, sudah longgar, itu beda, gitu kan. Bahkan lebih banyak apa istilahnya ya, sholat di musola daripada di masjid. Maksud saya hanya ustadz-ustadz saja, tidak bersama santri, saya bilang. Itu yang saya rasakan. Tapi di sini semua dari level yang paling tinggi Pak Yai sampai santri bahkan tukang kebun gitu kan, semuanya harus di sini. Dan itu menarik bagi saya, sekaligus aneh, saya bilang. Ya, sekaligus aneh. Tapi ada yang nyaman Ustadz, saya bilang.
setiap setelah selesai sholat kita ngobrol gitu kan, selalu ngobrol. Ada halako kecil loh sekarang namanya, kalau dulu tuh ada lingkaran kecil saya bilang ya. Terakhir kemudian ya sudah gitu aja. 10 hari yang jadi kesan kamu antum di sini ini coba bawa pulang ya. Bawa pulang, renungkan di sana, terus kemudian diskusikan dengan keluarga. Ya, diskusikan dengan keluarga. Ya. Tapi jangan lama-lama katanya. Kembali lagi ke sini, gitu kan? Kembali lagi ke sini. Baik Ustadz, saya bilang. Ya, saat itu saya pulang, Ustadz. Saya pulang kembali ke sana ke Tasik gitu kan. Kembali dengan kegiatan-kegiatan, bahkan kemudian istilahnya itu juga sama. Silaturahmi dengan pesantren-pesantren yang mungkin gitu kan, barangkali saya juga tertarik di sana, sekaligus membandingkan kan pengalaman di Surabaya 10 hari itu dengan beberapa pesantren yang ingin saya bersama-sama di sana. Ada 2 lembaga yang kemudian ketika saya di Tasik itu yang akhirnya menjadi pembanding itu, pilihan lah istilahnya itu, sehingga alternatif ini menjadi bertambah kan, bukan hanya satu. Ada di Al Azhar gitu kan, terus kemudian yang kedua di Mutohari ya, Mutohari Kang Jalal gitu kan. Waktu itu belum ramai seperti sekarang ya, karena bukan nggak ada isu Syiah waktu itu. Nah, pada akhirnya kemudian saya bisa membandingkan. Ketika saya ke Bandung gitu kan, di Al Mutohari itu, yang ditanya pertama kali mau gaji berapa? Kan begitu ya, mau gaji berapa? Masya Allah. Memang di sini gajinya berapa? sekian gitu kan ditanyakan. Ya waktu tentunya besar gitu kan. Sebagai seorang fresh graduate gitu kan, melihat uang seperti itu, Masya Allah, gede banget gitu kan. Begitu juga di Al Azhar, gitu kan, di Jakarta itu, ya di Al Azhar Jakarta. Tawarannya juga sama, ya. Nanti kalau di sini sekian gajinya. Kaget saya bilang. Dengan kondisi begitu, uang berlimpah menurut saya, tapi kemudian saya tidak tinggal di pondok. Saya harus nyari kos sendiri. Sementara kos-kosan yang ditunjukkan itu Masya Allah ya. Selama ini saya di pesantren, terus kemudian harus di kos dengan kondisi begitu, kok ngeri gitu kan. Ketika diskusi dengan keluarga itu, ketika menceritakan Hidayatullah, itu saya berapi-api gitu kan. Seneng sekali. Karena memang ada perasaan nyaman gitu kan di Hidayatullah Surabaya itu. Maka khususnya ibu, ketika saya tanya, Bu, enak di mana Bu? Jakarta, Surabaya, menurut ibu ya bilang Surabaya, Bandung, ataupun Jakarta. Kalau pribadi masih sana di Bandung, nggak jauh-jauh. Tapi kalau dilihat dari senengnya kamu itu dalam bahasa Sunda ya, kamu itu kok seperti menarik di Surabaya katanya. Ya sudah, serahkan aja, kamu laki-laki kok katanya. Istikharah lah istilahnya gitu kan. Kok benar merasakan Hidayatullah tuh senang gitu kan. Nah, pergilah saya ke Surabaya di bulan Agustus, di bulan Agustus, dan itu merupakan bulan resmi saya diterima di Hidayatullah Surabaya gitu kan. Itu bulan Agustus tahun 97, Masya Allah gitu kan. Itu ada satu kesenangan memang. Apa yang membuat saya tertarik kemudian setelah Agustus itu datang ke sana? Yang paling menarik pada waktu awal-awal menjadi resmi lah, menjadi seorang, bahkan disebutnya langsung kader, gitu kan, kader Hidayatullah, gitu kan, kader Hidayatullah. Wah, aneh saya bilang ya, ini kader tapi kok baru gitu kan, Insya Allah. Perhatian terhadap sholat itulah yang kemudian menjadi ketertarikan yang luar biasa. Ya, sholat. Yang pertama adalah sholat saya. Suatu saat paman saya ngajak ke toko buku, ya ke toko buku. Pergilah saya ke toko buku di Manyar itu kan. Nah, di sana gitu kan. Ya sekitar jam 9 kita berangkat. Memang kalau di toko buku itu kita tidak bisa sebentar.
ya nyari ya baca gitu kan, sebagai istilahnya itu kalau tidak dibeli pun saya sudah baca sebagian kan gitu kan. Kalau jadi beli ya itu nanti kita lanjutkan di rumah kan gitu, belanja buku lah ceritanya. Nah, ketika selesai, belum selesai sebenarnya, ya baru mengumpulkan buku, belum dibayar itu. Tiba-tiba waktu sudah menunjukkan duhur, ya bukan duhur. Ya, wah 5 menit lagi nih kata Mang Ade ya, kata paman saya itu. Ayo balik, kata. Balik. Kok terburu-buru gitu kan? Terburu-buru, Masya Allah, gitu kan? Akhirnya langsung pulang, sholat duhur, ya, sholat duhur lah, gitu kan? Nanti kita lanjutkan katanya. Kembalinya kemana? Ke kampus. Dulu berjamaah, memang dari mana-mana itu, ya dari mana-mana semuanya hadir untuk sholat duhur waktu itu. Nah, selesai sholat duhur, makan siang, gitu kan? Kita lanjut lagi belanja buku. Nah, gitu kan, lagi belanja buku. Nah, selesai belanja buku, cukur kita kata, cukur. Nah, paman saya minta diantar dicukur. Nah, ketika di tukang cukur itu juga sama, kan ngantri panjang, hampir asar, itu kan hampir asar. Antrian tinggal saya satu, lo asar. Paman saya ngajak pulang lagi, Pak. Pulang lagi. Ayo pulang. Tinggal satu, pulang. Sholat di masjid. Ya, berjamaah lagi. Sama, asar juga berbondong-bondong. Masya Allah, saya bilang. Ya. Nah, sejak saat itu memang pada akhirnya perhatian terhadap sholat itu menjadi yang luar biasa. Ya. Terus yang menarik yang selanjutnya tentu adalah keramah tamahan. Ini yang membuat jatuh hati, gitu kan? Keramah tamahan dalam menerima tamu ini, ya. Jadi sekelas Ustadz Abdurrahman sebagai pemimpin, sebagai kiai, ya, pimpinan pesantren Hidayatullah Surabaya, mau ngobrol, mau menerima saya di rumahnya. Setiap pagi saya dengan waktu itu dengan Ustadz Abdul Khalik. Nah, saya bersama-sama ke sana, beliau dari Lipia, saya dari Gontor, dan satunya lagi Ustadz Najib. Ya, sama-sama ke sana, gitu kan? Jadi pagi-pagi itu biasanya diundang ngobrol di sana, diajak ngopi, ngeteh kalau di sana istilahnya tuh ya, kopi morning, nah, teh, kopi, macam-macam, terus kemudian kita makan, ya makan, jam 7 baru keluar dari sana, kadang-kadang sampai setengah 8 gitu kan, karena asik-asiknya, dan itu tidak ada sekat gitu kan. Sementara waktu saya di Surabaya itu, di Gontor itu, antara kiai dengan santri, ya jangankan untuk duduk bersama-sama gitu kan, untuk melihat wajahnya saja kemudian Masya Allah gitu kan, berat. Ini bersama-sama gitu kan, peluk Masya Allah gitu kan. Dan itu yang kemudian menjadikan, sudah saya yakin bismillah kalau saya akan berjuang bersama-sama dengan Hidayatullah ya. Seperti itu Ustaz. Sistematika nuzulnya wahyu sebenarnya. Dulu ya, kalau sekarang SW, sistematika wahyu. Itu juga menjadi pengikat yang luar biasa, yang ketika dipahami secara tekstual dan kontekstual itu menyentuh gitu kan, kepada kedalaman rohani sebenarnya. Jadi bukan hanya kedalaman pikiran, tapi kedalaman rohani. Ya. Dulu kan ada istilah al-alaq yang selalu diulang-ulang. Ya. Selalu diulang-ulang. Di Ustadz Abdurrahman khususnya di Surabaya itu memang tidak pernah lepas dari al-alaq. Masalah akidah itu luar biasa. Setiap ceramah pasti akan kembali kepada al-alaq. Pasti itu. Akidah, tauhid dan seterusnya, Masya Allah. Itu membongkar segalanya. Gitu kan. Nah, kalau kemudian kita terpengaruh dengan apapun hanya karena keduniaan, hanya karena jabatan, ataupun hanya karena popularitas misalkan. Karena terus terang gitu kan, penawaran kepada saya secara pribadi gitu kan, sebagai alumni Gontor yang jaringannya sedemikian rupa itu tidak berhenti Pak. Bahkan sampai sekarang gitu kan. Jadi saat itu kemudian saya tidak bisa menolak, tapi hati yang paling dalam itu karena pemahaman tentang al-alaq tadi itu, gitu kan,
itu pada akhirnya bisa luntur sendiri. Di awal-awal tahun 2000 atau 97 sampai 2000 itu ada 3 tawaran dari kawan-kawan saya sendiri gitu kan. Karena jaringan tadi itu. Bang, ini Yayasan Al-Kautsar di mana di Pekanbaru minta lulusan Gontor untuk jadi ketua yayasan. Insya Allah. Nanti ketua yayasan sama pengurusnya mau datang ke situ dari Pekanbaru katanya. Mau jemput antum katanya. Menolak kan tidak bisa karena dari perjalanan kan. Ya sudah saya terima. Datang ke Gontor. Datang ke Surabaya, ke Hidayatullah Surabaya. Gitu kan. Saya ajaklah keliling-keliling itu kan, makan pagi dan seterusnya gitu kan. Sampai akhirnya kemudian disampaikan. Jadi ini rekomendasi dari teman-teman untuk ke sana, gitu kan. Bayangkan ketika nanti sudah resmi di sana, rumah, kendaraan, sekolah sampai S3, itu sudah jaminan. Gaji juga tidak sedikit, nominalnya disebutkan gitu kan. Menggiurkan, gitu kan? Menggiurkan. Tapi saya tidak mengatakan bahwa saya siap. Gitu kan? Saya cuma mengatakan begini, ya Allah, mudah-mudahan kalau nanti saya menghadap Pak Yai, saya tidak diizinkan gitu kan. Dan itu keluar, pikiran itu keluar. Gitu kan? Gini aja saya bilang. Insya Allah jawabannya mudah-mudahan seminggu ini saya bilang. Saya mau silaturahmi dulu dengan Kiai Gontor. Ya, saya udah lama belum ke sana. Oh iya, silahkan katanya. Kata ketua yayasannya. Itu bukan dari Gontor ya, ketua yayasannya. Ya. Ini yayasan di bawah perusahaan Caltech ya. Insya Allah. Akhirnya kemudian saya pergilah ke Gontor. Setelah diizinkan sama Pak Ustadz Abdurrahman, saya ke Gontor lah. Di sana alhamdulillah ya qadarullah, penerimaan beliau ke saya itu tidak seperti yang dulu. Jadi ini lebih care. Saya malah dipanggil sama Pak Yai. Nang, sini. Pak Endang, sini 2 kali kan. Akhirnya saya menghadaplah beliau. Itulah pertama kali saya menghadap secara face to face. Biasanya sama teman-teman kan kalau dulu itu. Ini face to face. Masya Allah, face to face. Akhirnya kemudian disampaikan. Saya menyampaikan setelah ngobrol ke sana kemari, hanya menyampaikan. Ustadz, karena kalau di depan Pak Yai ini saya biasanya berbicara Ustadz. Ustadz, ini saya sebenarnya ke sini untuk menyampaikan ada satu hal yang menjadi ganjalan saya. Ini ada tawaran dari teman-teman, saya diminta untuk ke Yayasan Al-Kautsar ya, yang ada di Pekanbaru ya, yang Yayasan Caltech. Oh ya, saya tahu. Tahu. Saya harus ke sana. Diminta untuk menjadi ketua yayasan. Terus kamu sudah jawab? Belum, Ustaz. Makanya saya ke sini, saya minta pertimbangan apakah saya harus ke sana ataupun tidak. Dalam hati saya berdoa mudah-mudahan enggak gitu kan. Akhirnya beliau jawab, "Sekarang kamu di mana?" Tanya. "Sekarang kamu di mana?" "Saya di Surabaya, Ustaz. Saya bergabung dengan pesantren Hidayatullah." "Oh, Hidayatullah yang dari Balikpapan itu," katanya. Semangat beliau, Pak Yai duduknya juga berubah. "Saya sudah pernah ke sana dan saya pernah ketemu dengan Ustadz Abdul Said." Wah, ngobrol panjang lebar kata beliau di sana itu, dan saya tahu cara berpikirnya. Dan itu orang hebat katanya. Kalau saya sekarang ini, kata beliau, di Jawa Timur ini menjadi ketua Robitoh Ma'had. Ya, Jawa Timur. Sekretaris saya itu orang Hidayatullah. Anwar Sohib kalau nggak salah, bukan Sohibul Anwar ya. Anwar Sohib ada itu. Ya. "Oh iya Ustadz, itu teman saya bilang. "Udah gini saja. Urusan yayasan yang ada di sana, pesantren yang ada di sana, yang di Pekanbaru ini urusan saya. Ya. Saya nanti yang ngurus. Siapa yang harus di sana.
kamu tetap di hidayatullah. Karena saya tahu seperti apa hidayatullah. Ya. Tetap di hidayatullah. Sampai situ, Ustaz. Wah, itu sudah bergetar hati saya tuh, gembiranya. Insya Allah. Ngobrol ke sana kemari, habis makan gitu kan. Akhirnya saya cium tangan, terima kasih Ustaz. Saya kemudian mantap di situ, Ustaz. Setelah ada izin dari Pak Yai itu. Seminggu kemudian ketemu dengan orang yang dari Pekanbaru itu. Akhirnya dia juga paham, karena ini istilahnya itu, ini kaulnya kaul kiai ini. Bukan kaul saya ya, kaul kiai ini. Pada akhirnya kemudian, ya sudah kalau gitu Ustaz. Biar nanti saya yang menghadap Pak Yai katanya. Tapi kalau begitu supaya silaturahmi saya dengan hidayatullah, silaturahmi saya dengan antum juga tidak terputus katanya. Saya titip santri boleh nggak katanya. Titip 3 santri di style dan 3 santri di style. Ya. Itu apa namanya, ada Marganti, waktu kalau nggak salah itu dulu itu ada Bunyamin ya. Saya lupa yang satunya siapa itu. Nah itu alhamdulillah gitu kan sampai selesai ya di style, dan itu menjadi keluarga besar kita ya. Saya kira itu yang memang pada akhirnya menjadikan mantap saya. Jadi ada restu dari kiai, restu dari orang tua, dan memang sudah sejak awal jatuh hati gitu kan dengan hidayatullah yang di awal-awal di Surabaya itu dengan segala kekurangan-kekurangan fisiknya, tapi kemudian membuat kita itu jatuh hati. Insya Allah. Memang saya bukan apa namanya kader awal gitu kan kesini, tapi masih merasakan bagaimana nuansa-nuansa perjuangan, istilahnya itu TC begini kalau dulu itu ya TC itu kan. Walaupun berbeda tentunya TC sebelumnya dengan TC zaman saya. Kalau zaman saya ini mungkin tidak lagi banyaknya gali-galian, mindah-mindahkan ini dan seterusnya gitu kan. Karena rawa-rawa di sana itu udah jadi juga ketika saya ke sana itu. Yang menjadi tugas saya yang dianggap mungkin ya cocok pada waktu itu adalah jam ajar saya yang mungkin belum pernah saya dapatkan. Dari mulai bangun tidur jam 2 sampai jam 11 malam itu jam kerja saya. Pembentukan style ya itu memang sedemikian. Nah, itu waktu itu belum style, masih namanya PTI, Perguruan Islam Tinggi Islam Hidayatullah gitu kan. Jadi awal-awal perjuangan di situ, masya Allah luar biasa. Itu yang kemudian menjadi hal yang menakjubkan bagi saya, ya, perjuangan yang sedemikian rupa beratnya, tapi mereka juga tidak diperbolehkan untuk lupa belajar. Di Hidayatullah itu penugasan merupakan lambang ketaatan, ya, lambang ketaatan. Dan bagi saya ini juga bukan sesuatu yang aneh ataupun sesuatu yang baru, karena di Gontor pun sudah ada penugasan. Sama. Begitu kelas 6 itu ada penugasan kan ke pondok-pondok pesantren ataupun ke pondok-pondok alumni. Yang membedakan penugasan di Hidayatullah itu adalah penugasan dakwah sebenarnya. Ya walaupun pada akhirnya kita juga mengajar di sana karena antara dakwah dan tarbiyah itu tidak bisa dipisahkan. Ya. Penugasan. Nah, saya awal-awal juga sudah tahu itu penugasan itu dari cerita-cerita teman-teman itu ada yang memang menakjubkan, tapi ada juga yang kemudian takut ditugaskan. Nah, antara yang mengharap dan yang takut ini saya membandingkannya lebih banyak yang mengharapkannya. Dan itu terjadi pada saya. Saya pun tidak mengharapkan tapi juga tidak takut karena sudah tahu gitu kan penugasan itu seperti apa. Dalam arti pernah merasakan di Gontor gitu kan. Cuman anehnya perasaan itu kemudian semakin memuncak saya ingin ditugaskan. Ya sekitar tahun-tahun 99 2000 lah. Pengen ditugaskan. Apa yang terjadi? Karena Hidayatullah Surabaya itu menurut saya waktu itu adalah pusat ya, Hidayatullah pusat Jawa. Bahkan kemudian setelah kesininya tahu itu adalah apa istilahnya ya,
pusatnya Surabaya ini Jawa, Bali, Nusa Tenggara kan gitu ya. Ketika Surabaya itu kemudian memanggil kader-kadernya yang tersebar di Jawa sampai ke Nusa Tenggara itu selalu kumpul, Pak. Kayak apa ya istilahnya itu? Kayak tawon. Jadi kalau ratunya memanggil gitu kan semua berdatangan. Dan terjadilah pertemuan, ya kalau sekarang mungkin ada Lailatul Ijtima gitu kan. Ada silaturahmi di Surabaya itu rame Pak, semarak. Saya tidak pernah bisa berkata-kata apapun, hanya sekedar merenungkan, menangis gitu kan. Mendengarkan cerita-cerita penugasan itu yang begitu menakjubkannya. Satu pun tidak ada yang membuat saya takut Pak. Bahkan semakin merindukan ingin ditugaskan. Tapi saya tidak bisa nyambung. Ya, ketika mereka cerita, berbagi satu dengan yang lainnya, saya hanya diam saja, merekam semuanya dengan takjubnya, gitu kan. Nah, akhirnya gitu kan, saya mendapatkan giliran ditugaskan, ya tahun 2001 kalau nggak salah, ya itu ke Madiun, Masya Allah, saya ditugaskan ke Madiun, dapat SK Pak ke Madiun. Gitu kan. Tapi pada saat itu saya juga tidak berani untuk istilahnya itu sami'na wa atokna kepada Ustadz Hasan Rofi Yarham sebagai ketua Korwil ya ataupun DPW waktu itu ya, DPW lah kalau sekarang itu kan. Saya tidak mengatakan sami'na wa atokna, saya hanya mengatakan insya Allah Ustadz, saya akan menyampaikan dulu kepada ketua style ya. Karena saya juga waktu itu ditugaskan menjadi dosen kan, Masya Allah. Apa yang terjadi ketika saya menyampaikan berita itu kepada ketua style ya waktu itu, Masya Allah, istilahnya itu merah mukanya. Baru saja kita ini sedang menata kepengasuhan di style, kok pengasuhnya mau dipindahkan? Masya Allah. Ya beliau kan pimpinan saya juga. Antum juga pimpinan saya. Makanya saya minta pertimbangan ke antum yang paling dekat dengan saya. Enggak. Enggak, biar saya ngomong. Masya Allah. Benar-benar terjadi bahwa keinginan dan kerinduan saya ditugaskan itu pada akhirnya kemudian tertunda. Ya, saya tidak ataupun saya di-cancel, ditugaskan ke Madiun. Yang pada akhirnya penugasan itu dialihkan kepada alumni style. Ya, karena ke Madiun waktu itu. Yang sampai sekarang juga menjadi Pak Yai di Madiun. Kiai Hibni. Masya Allah. Di sana, ya, beliau lah yang kemudian ditugaskan. Ya sudah, saya berlanjutlah menjadi pengasuh di style. Itu kan sampai 2010. Ya, sampai 2010. Nah, pada saat itulah kemudian dipanggil saya oleh Ustadz Abdurrahman ya untuk istilahnya waktu itu bukan ditugaskan sebenarnya. Beliau menyampaikannya itu, Pak Endang, siap nggak untuk mendampingi Kakek Hasan? Kakek Hasan itu adalah orang yang paling ditakuti. Ya, dalam tanda petik ya ditakuti itu ya. Karena memang disiplin sekali luar biasa. Istilahnya tidak sedikit yang kemudian bisa bertahan lama, ya. Itu juga tanda petik tentunya, bukan karena takut kemudian kabur, tidak, ya. Gitulah ceritanya, ya. Alhamdulillah mentor saya Ustadz Saifuddin itu ya salah satu yang biasa memberikan masukan-masukan bagaimana mendampingi Ustadz Kakek Hasan, gitu kan, Hasan Hasli waktu itu yang memang seorang muwakif, ya, sekaligus juga dia yang memimpin dan sekaligus juga beliau menjadi kiainya. Nah, dengan segala kelengkapan itu rasanya level kita tuh belum apa-apa. Tapi kalau disuruh mendampingi, bismillah saya bilang siap insya Allah. Siap Ustadz. Ya. Nah itulah kemudian awal saya ditugaskan pertama kali ke Batu ya. Hidayatullah Batu Malang waktu itu. Ya. Sampailah saya ke sana. Memang betul-betul Masya Allah luar biasa. Disiplin. Ya. Perfeksionis betul-betul. Dan memang menurut saya gitu kan.
orang seperti kakek Hasan ini atau Ustadz Hasan Hasli ini perlu ada. Ya, di samping Ustadz Abdurrahman juga adalah orang yang disiplin, ya, tentang kebersihan, tentang penerimaan tamu, tentang sholat jamaah, masya Allah. Bayangkan ketika ada seorang tamu gitu kan, bukan keluarga besar kita, sholat menggunakan kaos misalkan ya, kaos singlet, bukan singlet, kaos apa namanya, oblong gitu kan, itu bisa diceramahi itu 5 menit sampai 10 menit itu. Padahal kita sudah dalam kondisi siap komat. Begitu beliau nyasar begini, ada yang pakai kaos, ceramah dulu, gitu kan. Bahkan kemudian disuruh pulang, ganti. Masya Allah. Begitu juga ketika ngaji, ya, naruh Quran di atas paha itu nggak boleh. Kalau nggak ada tempatnya begini. Yang paling baik bawa rekal ataupun dampar di situ, menghargai dan memuliakan Al-Quran. Dan itu dengan apa namanya kedisiplinan dan tegasnya, ya. Ya alhamdulillah pada akhirnya kemudian saya bisa mendampingi beliau. Qadarullah beliau wafat pada waktu itu, ya, tahun 2011. 6 bulan lah saya mendampingi beliau. Beliau wafat. Allahumma baghfirlahu warhamhu wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu. Dan luar biasa sekali antusiasme masyarakat yang memang mendapatkan pencerahan sedemikian rupa dari beliau. Bahkan Radio Surabaya itu, ya, mewartakan dari mulai beliau dibawa dari rumah sakit sampai kemudian dimakamkan, ya. Jadi berita itu memang cukup menghebohkan, dalam arti merasa kehilangan warga Surabaya khususnya dengan kakek Hasan ini. Ya, itulah tugas pertama saya keluar dari Surabaya itu di Hidayatullah Batu. 5 tahun saya di sana, ya, 5 tahun di sana. 5 tahun di sana. Pada akhirnya kemudian setelah 5 tahun itu, ya, saya diamanahi menjadi ketua yayasan, sekaligus juga ketua DPD Hidayatullah Batu. Penugasan selanjutnya adalah di Bandung ini. Insya Allah. Ya, di Bandung. Itu pun nggak tahu kita, ya, tidak tahu mau diapakan saya di Bandung. Pesannya ketua DPW pada waktu itu, Ustadz Samsudin, Ustadz, saya tugaskan antum, ya, untuk apa namanya, ikut Rakerwil di sana, ya, jadi pemantau Rakerwil di Bandung, ya. Berangkat ya. Hari apa Ustadz? Segera katanya. Pesan tiket. Nah, gitu kan. Ya, akhirnya hari Kamis, saya waktu ingat itu hari Kamis saya pesan tiket. Itulah Sabtu kalau nggak salah saya, ya, Kamis berangkat, gitu kan, ke Bandung ini. Ternyata saya kira, gitu kan, menjadi pengawas, apa namanya, hanya jadi pengawas Rakerwil, gitu kan. Ternyata saya pun ditugaskan menjadi sekretaris wilayah, gitu kan, DPD DPW Hidayatullah Jawa Barat. Masya Allah. Itu yang kemudian tidak dibayangkan sebelumnya kalau saya harus ke Bandung, gitu kan, ataupun pergi ke Jawa Barat, ke Bandung. Tapi ada nikmatnya, gitu kan. Memang ternyata ini doa orang tua. Ya, ada doa orang tua di situ, ya. Ada doa orang tua yang melatar belakangi saya kemudian diridhoi, misalnya pindah ataupun dapatkan tugas di sini, ya. Nah, keridoan itu kemudian terbukti begini. Orang tua saya, khususnya bapak ini, sudah sakit-sakitan pada waktu itu. Pernah ke Batu, gitu kan, dalam keadaan sakit. Jadi saya pun pengen merawatnya, gitu kan. Tapi ternyata tidak bisa karena memang jarak yang membatasi. Tapi orang tua selalu berharap, mudah-mudahan katanya anak saya bisa pulang, anak saya bisa pulang, anak saya bisa pulang. Maka tatkala saya pindah ke Bandung, terus kemudian saya menengok ke rumah, orang tua saya baru berbicara, alhamdulillah Ujang cenah ya, aa cenah, doa emak dikabulkan. Ayeuna mah teu jauh, cenah, tidak jauh-jauh amat, cenah, dari Surabaya, dari Malang sekian tahun, tiba-tiba sekarang ada di Bandung. Aduh, syukur. Itu yang kemudian menurut saya adalah
salah satu yang melatar belakangi kemudian saya diizinkan untuk kembali ke Jawa Barat. Tapi bukan berarti kemudian saya kemudian nyaman di Bandung ataupun nyaman bagaimana. Bandung ini bukan tempat nyaman, atau dimanapun saya ditugaskan bukan tempat nyaman yang kemudian saya tidak mau pindah lagi. Sejak kemudian saya menapakkan kaki di Surabaya di Hidayatullah itu, saya dan istri itu sudah punya kesepakatan, Pak. Ya. Penugasan itu adalah satu keindahan. Kemanapun ditugaskan, kita akan menjalaninya dengan bersama-sama. Bahkan ketika ke Bandung itu, komentar istri saya gitu ya, bilangnya begini, kok cuma ke Bandung ya? Umi kira ke Papua. Loh, siap tuh Papua, siap. Sampai begitu. Sampai detik ini sekalipun, tahun 2024, saya tanya, Mi, andaikan kita masih dipindahkan kemana, siap, bismillah. Jadi tidak ada istilah kemudian, wah mudah-mudahan ini yang terakhir. Tidak, ya, tidak. Selama di Surabaya, selama di Hidayatullah, baik dimanapun kita berada, tempat dimanapun kita ditugaskan, menjadi apapun kita ditugaskan, insya Allah. Tapi dengan kondisi yang seperti sekarang ini, tentunya yang memerlukan fisik yang lincah, gitu kan, pemikiran yang tajam, rasa-rasanya masih bisa menawar kalau begitu. Boleh saya dipindahkan kemanapun, tapi mungkin pekerjaan-pekerjaan yang terbatas dengan fisik dan juga pemikiran saya yang bisa saya lakukan. Tentunya pengalaman seperti ini adalah pengalaman yang berharga bagi saya dan keluarga ya, secara pribadi. Apakah ini kemudian bermanfaat dan berguna bagi teman-teman ya, santri-santri dan generasi selanjutnya? Itu tergantung tentunya, tergantung kepada teman-teman semua tentang pemahaman bagaimana menjadi kader. Tapi harapan kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pengasuh gitu kan. Semangat orang-orang tua, semangat para senior itu seharusnya tidak hilang. Bahkan harus semakin besar dimiliki oleh generasi muda. Yang mungkin sekarang kita namakan dengan Gen Z ya. Mereka memiliki satu kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan para pemula gitu kan, para senior. Maka apa yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman, anak-anakku semuanya itu kan. Pesan intinya adalah pertama, nikmati proses berhidayatullah. Satu. Ya. Karena proses berhidayatullah sepanjang masa itu memiliki benang merah yang sama. Ya, tidak pernah berbeda. Sama itu. Nikmati proses itu. Kemudian yang kedua, apa yang pernah dijalankan oleh para senior itu dengan dengan masa yang berbeda, maka lakukan apa yang mereka lakukan dengan gaya yang baru. Ya. Artinya bahwa saya juga kader. Saya juga siap ditugaskan. Tapi saya ketika bertugas, ketika saya menjadi pengurus ataupun jadi apapun, jadi kader senior nantinya, saya harus lebih baik daripada mereka. Saya harus lebih tangguh daripada mereka. Saya harus lebih berbesar hati daripada mereka. Minimal mirip dengan mereka dengan gaya dan masa yang berbeda. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya. Yang ketiga, senioritas itu tidak pernah berubah. Orang tua itu tidak pernah berubah. Maka mendekatkan diri dengan orang tua dan minta nasihat dengan orang tua itu menjadi satu keharusan hidayatullah itu. Ya. Belajar, talaki, ngobrol, sharing gitu kan. Bersama-sama. Malah kemudian kalau saya istilah melayani itu menjadi bagian penting. Layani mereka. Ya. Bagaimana ketika saya misalkan melayani kakek Hasan, gitu kan? Itu adalah satu pengalaman yang luar biasa bagaimana tahu kehidupan beliau dan bagaimana tahu cerita tentang hidayatullah dari beliau. Nah rasanya ini kemudian tidak boleh berubah.
terus harus menjadi warisan bagi kita semuanya. Dan yang terakhir adalah bahwa manhaj hidayatullah, ya, manhaj sistematika wahyu itu adalah dasar pergerakan, dan yang menjadi modalnya adalah nama hidayatullah itu sendiri. Ya, inti pergerakan itu adalah manhaj hidayatullah, Quran dan As-Sunnah tentunya. Ya, nama hidayatullah itu adalah modal kita. Ya, nama hidayatullah itu adalah modal kita. Gunakan modal itu dengan sebaik-baiknya, insya Allah hidayatullah di tangan generasi muda yang akan datang menjadi lembaga ormas yang memang betul-betul diminati, diresapi, dinikmati oleh khalayak ramai umat. Saya kira itu pesan-pesannya, tidak banyak ya. Kalau itu kemudian bisa kita jaga dengan baik, insya Allah hidayatullah di hati siapapun.